Lembaga melakukan pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pegawai negeri sipil pada 2024. Pagu anggarannya maksimum mendekati 1 miliar rupiah. Pagu tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 49 tahun 2023. Dalam PMK itu disebutkan anggaran mobil listrik untuk pejabat eselon 1 yaitu sebesar 966 juta rupiah per unit. Untuk eselon 2 anggarannya mencapai 746 juta rupiah per unit. Khusus untuk kendaraan listrik operasional kantor mencapai 430 juta rupiah per unit. Dan tidak hanya itu, dianggarkan juga biaya pengadaan motor listrik sebesar 28 juta rupiah per unit. Sementara pagu anggaran untuk kendaraan konvensional hanya ada untuk pejabat eselon 1 sebesar 878 juta rupiah per unit. Dalam Peraturan Menteri Keuangan itu juga diatur soal biaya perawatan mobil dinas listrik. Untuk pejabat eselon 1 sebesar 11 juta rupiah per unit per tahun. Pejabat eselon 2 10 juta rupiah per unit per tahun. Jumlah yang sama juga diberikan untuk perawatan kendaraan operasional kantor. Sementara untuk roda 2 biaya perawatan yang disiapkan sebesar 3 juta rupiah per unit per tahun. Sementara biaya perawatan untuk mobil dinas konvensional bagi pejabat negara sebesar 45 juta rupiah per unit per tahun. Sedangkan perawatan untuk mobil non listrik pejabat eselon 1 sebesar 42 juta rupiah per unit per tahun. Direktur Sistem Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Lisbon Sirait mengatakan, penentuan batas maksimum anggaran kendaraan listrik telah melibatkan preset dan sudah mengikuti harga pasar terkini. Kementerian Keuangan menyebut harga kendaraan listrik dinilai lebih mahal dari kendaraan berbahan bakar fosil, sehingga nilainya juga perlu penyesuaian. Kesannya pelapor pagu untuk kendaraan konvensional lebih rendah ya, atau yang listrik lebih tinggi 10%. Tapi sebenarnya bukan karena kita ingin menambah, tapi berdasarkan fakta bahwa harga kendaraan listrik itu ya rata-rata memang di atas kendaraan konvensional ya. Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies Celios Bima Yudhistira menilai seharusnya anggaran tersebut dialihkan ke transportasi publik. Ya, kenapa nggak menyuruh misalnya ya banyak pegawai ASN menggunakan transportasi publik. Jadi transportasi publiknya yang didorong untuk dielektrifikasi. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan jajarannya mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional maupun kendaraan dinas perorangan. Tujuannya untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri. Tim Liputan Kompas TV.